Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kami sebagai orang yang paling rendah ilmunya dalam sunnah di kalangan masyarakat, kami ingin nasihat dari Ustadz bagaimana kami bersikap di dalam masyarakat, karena menyangkut kadangkala kita diklaim sebagai kelompok eksklusif. Artinya eksklusif ini sebetulnya muncul ketika antara ibadah dan muamalah itu dikait-kaitkan selalu. Artinya kita di satu sisi sholat berjamaahnya selalu tepat waktu di masjid, tapi kadangkala kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya muamalah. Misalnya, maaf ya Ustaz ya, kalau kita ada duduk di warung kopi semuanya berjubah dalam satu meja, tidak campur. Ini mungkin pandangan-pandangan yang mengatakan kita ini adalah eksklusif. Memang dalam penyebaran dakwah tentu ada kiat-kiat tersendiri dari Ustadz kepada kami. Apakah misalnya seperti dalam bab muamalah itu gotong royong di kampung, atau kegiatan-kegiatan seperti duduk-duduk di warung kopi misalnya seperti itu. Mungkin Ustadz punya kiat-kiat kepada kami supaya dakwah sunnah ini bisa lebih familiar. Artinya dari sisi komunikasi kita ini tidak tertutup, komunikasi sehari-hari dalam jual beli dan sebagainya, ini akan lebih mudah nantinya sunnah itu diterima oleh masyarakat luas. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah pertanyaannya menunjukkan hiris kita, kegigihan kita untuk menyebarkan apa yang kita ketahui dari kebenaran, terutama untuk masyarakat kita. Yang pertama yang harus saya ingatkan, manhaj salaf itu punya satu karakteristik namanya syumuliyah. Syumuliyah itu komprehensif, itu mencakup semua lini. Berbicara tentang manhaj salaf itu bukan cuma berbicara tentang akidah, bukan cuma berbicara tentang ibadah, tapi juga berbicara tentang suluk, tentang etika, tentang karakter, tentang sosial, tentang segalanya. Karena tadi kita mengatakan kesimpulannya apa? Islam itu manhaj salaf. Islam itu syamil, mencakup segalanya, bukan satu sisi saja. Jadi seharusnya kalau Ustaz Yusbi kasih contoh tadi, di situ letak kekurangan kita. Kita satu sisi saja. Sisi lain kita tidak salafi. Sisi akhlak tidak salafi. Sisi bergaul kita tidak salafi. Coba kita lihat baginda Rasul. Atau kalau kita tidak ingin, mungkin baginda Rasul susah sekali kita contoh, terlalu sempurna misalnya. Atau Anda coba mengambil satu tokoh salafi misalnya, Syekh Islam Ibn Taimiyah yang sering dikaitkan dengan salafi. Coba lihat bagaimana cara beliau hidup itu. Musuh beliau, yang paling membenci beliau, yang paling memerangi beliau itu. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, disebutkan juga oleh Imam Ibn Katsir. Ini Imam Ibn Katsir, pemilik tafsir Ibn Katsir. Imam Zahabi yang kita kenal dengan ulama besar, ini dua-duanya murid langsung Ibnu Taimiyah, yang paling banyak berpengaruh atau terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Ketika musuh bebuyutannya wafat, Ibnu Taimiyah orang yang pertama kali datang ke rumahnya. Datang ke rumah, apa kata Ibnu Taimiyah? Kalian anak fulan, maka kalian adalah anakku. Segala kebutuhan rumah kalian sampaikan kepadaku. Itu Ibnu Taimiyah, Pak. Begitu diperangi, begitu dibenci, kita belum apa-apanya itu dengan diskriminasi yang kita rasa hari ini. Itu yang begitu segalanya. Beliau mengatakan, anak ulung, pumantang pilih di rumah putruk balung, sampaikan ini kepada muridku, nanti akan kita penuhi. Itu akhlak. Mereka tidak pernah dibenci karena akhlaknya, dibenci karena pemikiran, dibenci karena ideologisnya, tapi tidak pernah dibenci ulama kita karena akhlak. Hari ini kita bukan cuma dibenci karena ini, Pak, dibenci karena akhlak. Memang agak akhlak,
Nyaiduk tapi keraroi musasah. Artinya itu tidak komprehensif dalam beragama. Bagaimana cara mendakwah? Cara dakwah itu sudah Allah simpulkan, yaitu ilmu komunikasi Islam dalam satu ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ada 3 fase dakwah dia. Fase pertama itu hikmah. Hikmah itu apa hikmah? Kalau bahasa kita bijaksana apa? Bijaksana itu apa bijaksana? Mungkin Anda belum tahu bahasa Indonesia bijaksana apa artinya. Tapi saya hikmah lebih bagus. Hikmah itu dari kata hakama. Kalau kita naik kuda, ada tali yang kita ikat di mulut kuda, ya, kita tarik. Kalau kudanya lari kencang, Anda tahan. Tali itu hikmah dalam bahasa Arab. Kalau dia mau ke kanan, Anda maunya ke kiri, Anda tarik juga, dia lari ke, itu hikmah. Hikmah itu Anda bisa menahan diri. Itu hikmah. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Level dakwah itu 3. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izah, yang ketiga al-jidal, jadilhum billati hiya ahsan. Kapan Anda gunakan hikmah? Ketika Anda berhadapan dengan audien dakwah, objek dakwah Anda itu orang bodoh, orang awam. Orang awam jangan didebat. Yang debat itu nampak awam nanti. Mendawang orang mangai Pak, berarti kan sama nih Pak. Hikmah, bijak. Banyak cara bijak yang bisa kita tempuh Pak. Contoh kasus Rasul misalnya, studi kasus. Rasul duduk di masjid, hadis Bukhari Muslim, tiba-tiba ada si Arabi itu, Badui masuk, dia kencing dalam masjid. Ibu kalau itu para sahabat itu marah-marah. Wah, apa kata Rasul? Biar dia selesaikan dulu. Coba bayangkan orang lagi kencing kita usir Pak, satu masjid bisa tercecer itu Pak. Najis satu masjid, lebih repot. Ilmu tidak dapat, dibenci ya. Tapi kata Rasul apa? Tinggalkan, biar dia dulu. Selesai dia kencing, Rasul panggil sini. Ini tahu ini apa? Ini rumah Allah ini. Ini tempat zikir, tempat kami salat, tempat kami memuji Allah. Rasul perintah sahabat, ambil air satu bejana, siram, selesai. Karena masjid Rasul itu alasnya tanah dengan kerikil, masuk, selesai, suci Pak. Apa kata si laki-laki itu? Wallah, demi Allah, aku belum pernah mendapati guru sebaik dirimu. Itu namanya hikmah. Rasul lagi bagi harta rampasan perang, tiba-tiba ada seorang Badui itu narik keras baju, kerah baju ini. Kerah baju baginda Rasul ditarik sampai meninggalkan bekas di lehernya baginda. Apa kata dia? Kamu membagi harta rampasan tapi kamu tidak berlaku adil. Jadi rumah nak bapak kecil, orang ada bapak kecil. Tengok haji kujuk surah kami dah kampung lainnya kan. Ya, ini Rasul kata kamu tidak berlaku adil. Kalau seperti itu kata Rasul, ini semua ini kambing-kambing ratusan ini nyocok ke drone mandum ju. Dia bawa pulang ke kampung halamannya, apa katanya? Ya qaumi, wahai kaumku, demi Allah aku baru berada di sisi orang yang sangat dermawan dan pemurah, dan tidak pernah aku melihat orang seperti itu. Hendaknya kalian masuk ke dalam agamanya. Tabo kampung tema Islam Pak. Gara-gara kambing tertubuh benar, luar tubuh kambing, tabo kampung tema Islam. Cara itu namanya hikmah. Levelnya 3 kata Imam Ibn Qayyim. Kalau audien Anda itu orang awam, pendekatannya hikmah Pak. Kalau audien Anda itu orang pintar, naik level, mau'izah. Forum seperti ini, itu mau'izah. Saya kasih argumen, Anda terima, kadang-kala Anda terima cocok, kadang-kala Anda merasa, oh ini belum lengkap, tidak cocok, Anda menolak, tidak ada masalah. Itu level cerdas. Itu namanya mau'izah.
Ada satu level lagi kata Imam Ibnul Qayyim, level jidal, debat. Ketika audien Anda itu orang pintar tapi pembangkang, batat. Jadi dalam asumsi kepala saya, anak yang batat itu anak pintar, Pak. Karena kalau dia nggak pintar nggak bisa batat. Untuk jadi batat itu butuh kecerdasan. Nah, nekmit icabut, pagi di jam 11 malam kita ke sini, keluar lewat sini, itu berarti anak pintar dia. Karena bisa mendesain seperti itu pelanggaran dan tidak bisa didesain kecuali oleh orang pintar. Orang pintar pembangkang baru didebat. Jangan orang baik-baik didebat, Pak. Anak aja deh you. Orang baik didekati. Ini bukan ini pola komunikasi Islam, bukan cuma dalam dakwah, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan manajemen kita. Kita punya sekolah, kita manajemen. Cara itu, Pak. Di sekolah saya level gurunya macam-macam. Ada 40 lebih karyawan. Itu bukan satu level. Ada yang level pendekatan hikmah. Saboh gelah kopi dumpu dah pegah aja. Betul. Sebelum saya bertugas di Aceh Besar, saya bertugas di Jinib. Di Jinib, Pak, yang Dayah Madun samping Dayah Bebi Raya Dayah. Di samping madrasah saya Kapolsek dan Koramil, Pak. Tapi setiap saya lewat Kapolsek, Pak Guru. Saya lewat Koramil, Pak Guru, Pak Ibadah hidang, Pak Guru. Karena saya tahu pendekatan bicara dengan mereka itu pendekatan hikmah. Badai taboh gelah kopi tak gaya, Pak. Sampai orangnya Pak Guru, Pak. Itu pendekatan hikmah. Nah, kita maunya lembaga ini ke depan bisa memilah dan memilih pendekatan apa yang diberikan. Lihat orangnya. Kadang-kala kita butuh pendekatan jidal billati hiya ahsan, debat yang baik. Artinya ada instrumen debat, ada ini. Boleh kita adakan mudzakarah, tiga-tiga mudzakarah. Ada ahli ilmu sebelah sana yang tidak menerima apa yang kita katakan, atau kita yang tidak menerima apa yang mereka katakan, berarti solusinya debat. Tapi masih harus dalam kurung, debat itu hasan, debat yang baik. Tidak penting siapa yang menang, tapi yang penting kebenaran itu yang menang. Itu debat yang baik. Hana bila gelon. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Aku kadangkala berdebat dengan seseorang, dan kadangkala aku memohon kepada Allah supaya Allah keluarkan kebenaran dari lisannya, supaya kebenaran itu menang dan tidak keluar darinya. Karena yang penting kan benarnya yang muncul, bukan siapa yang menang, tapi benarnya. Berangkat wajud, yang penting betul. Nah, itu levelnya. Mungkin level-level itu yang harus kita benahi, kita lebih komprehensif lagi. Jadi langkah kita sudah lumayan bagus. Artinya kita memilih cara-cara yang berbeda, pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk bisa memunculkan model-model dakwah yang berbeda di tengah umat. Wallahu ta'ala a'lam.